Hey ho Pop Gengs. Setiap waktu selalu ada saja penemuan baru mencengangkan yang ditemukan oleh para ahli. Tapi ternyata ada beberapa penemuan mencengangkan yang ditemukan oleh penduduk biasa. Namun, apakah penemuan itu benar ada atau hanya rekayasa untuk menarik perhatian saja? Kita bongkar bersama DP Fact aja yuk untuk lebih jelasnya. Kita mulai dari kemunculan tugu yang menggemparkan warga dunia. Monumen misterius ini berbentuk simetris, berbahan metal dan ditemukan tak hanya ada di satu tempat dan tersembunyi. Total, ada 5 tugu yang ditemukan dalam waktu 3 minggu. Lokasinya tersebar mulai dari Amerika Serikat, Rumania hingga Belanda. Tugu ini disebut-sebut dibuat oleh alien yang dikirim dari luar angkasa. Tapi, apakah benar tugu ini dibuat oleh alien? Kemunculan tugu berbahan logam misterius ini memang sempat menggemparkan warga dunia di bulan November 2020 lalu. Tugu semacam ini ditemukan pertama kali di sebuah gurun di Utah, Amerika Serikat. Namun, penemuan ini ternyata cuma awal dari rangkaian kemunculan monumen misterius serupa di berbagai tempat. Benda aneh yang diperkirakan tingginya antara 3-4 meter muncul secara tiba-tiba dan menghilang secara misterius di beberapa kota, seperti di New York, Amerika, Rumania, pantai di Inggris sampai ladang di Belgia. Muncul di beberapa tempat tak diketahui dari mana asalnya dan menghilang satu malam. Inilah yang membuat banyak orang yakin bahwa ini adalah kerjaannya alien. Selain itu, benda ini mengingatkan para penonton pada film A Space Odyssey karya Stanley Kubrick yang banyak orang semakin yakin bahwa ini ada hubungannya dengan makhluk luar angkasa. Padahal, faktanya benda yang disebut sebagai monolit ini adalah kerjaan tim YouTuber untuk konten dalam channel I Did a Thing. Tujuannya adalah sebagai bagian untuk mempromosikan acara Netflix berjudul Auntie Donna's Big Old House of Fun. Jadi udah jelas ya kalau ini bukan benda buatan alien alias hoax. Selanjutnya ada sebuah foto jejak kaki raksasa di sebuah batu yang disebut-sebut ditemukan oleh seorang warga di tebing yang berada di pedalaman hutan. Terasa sangat nyata dan membuat banyak orang yakin bahwa manusia raksasa memang benar adanya di zaman dahulu kala. Namun, banyak juga yang meragukan bahwa ini hanya sebuah editan Photoshop belaka. Jadi manakah sebenarnya kabar yang benar? Raksasa sering muncul dalam kisah mitologi dan legenda sebagai makhluk yang berukuran besar dengan kekuatan yang menakjubkan. Ada yang memiliki karakter baik hati, ada juga yang sebaliknya, yang menjadi sosok menyeramkan. Namun hingga saat ini tidak ada bukti saintifik yang bisa menguatkan tentang adanya sosok raksasa. Kecuali orang-orang yang lahir dengan ukuran tubuh besar akibat kelebihan hormon pertumbuhan atau yang biasa disebut dengan akromegali. Namun tetap saja ukurannya tidak begitu jauh berbeda dengan manusia biasa. Sedangkan di foto ini, jelas ukurannya sangat jauh dengan manusia. Bisa berkali-kali lipat sehingga tampak tidak mungkin. Fakta selanjutnya yang semakin menguatkan bahwa ini memang bukanlah jejak kaki raksasa sebenarnya adalah setelah ditelusuri foto ini pertama kali ditemukan dari sebuah website DeviantArt yang diunggah oleh akun The Jiri Anime. Seperti yang diketahui, DeviantArt merupakan salah satu website yang dibuat khusus untuk menjadi wadah para seniman baik digital maupun konvensional untuk memajang karya buatannya. Sehingga jelas bahwa ini adalah foto yang juga sudah mengalami editan sedemikian rupa dari aslinya. Jadi kesimpulannya, foto ini adalah hoax ya. Next, ada foto-foto sebuah goa yang disebut-sebut sebagai kota bawah tanah kuno yang baru ditemukan oleh warga. Terlihat cukup meyakinkan. Namun apakah benar ini adalah kota bawah tanah kuno? Atau jangan-jangan ini hanyalah rekayasa? Faktanya, ini adalah kota bawah tanah Derinkuyu yang terletak di subprovinsi Derinkuyu, Provinsi Nevşehir, Turki. Dengan kedalaman hingga 54 meter di bawah permukaan tanah. Dikabarkan, kota ini dulunya bisa menampung hingga sekitar 20.000 orang beserta hewan ternak dan bahan makanan. Diperkirakan kota ini dibentuk pada abad ke-7 hingga ke-8 sebelum Masehi pada masa Bizantium untuk digunakan sebagai perlindungan terhadap Muslim Arab selama peperangan Bizantium Arab. Kompleks kota bawah tanah ini tertata dengan baik
dan memiliki berbagai fungsi publik tertentu, seperti galeri, ruang tinggal, toilet, ruang pertemuan, sekolah, dapur umum, kapel, penjara, gedung penjara, lorong akses, sumur, serta cerobong udara. Kota bawah tanah ini tidak ditempati lagi sejak tahun 1923 dan baru ditemukan kembali pada tahun 1963 setelah warga setempat menemukan sebuah ruangan misterius di balik dinding di rumahnya. Penggalian pun dilakukan hingga ditemukan 18 tingkat ke bawah tanah. Namun, diperkirakan masih banyak lagi bagian tersembunyi kota ini yang belum dieksplorasi. Situs kota bawah tanah Derinkuyu mulai dibuka untuk umum pada tahun 1969. Tapi saat ini yang dibuka untuk umum atau untuk wisatawan hanya 8 tingkat saja. Dan ternyata tak hanya itu, selain Derinkuyu, kota-kota bawah tanah lainnya yang juga terbuka untuk umum adalah Kaymakli, Özkonak, Oslus, dan Gaziemir. Pokoknya di seantero provinsi Nevşehir Turki diperkirakan terdapat sekitar 30 kota-kota bawah tanah lainnya. Wah, banyak juga ya. Jadi kesimpulannya, ini adalah fakta ya, bukan rekayasa. Berikutnya ada foto penemuan batu bulat sempurna yang menjadi misteri warga. Dikatakan bahwa ini adalah batu peninggalan masyarakat Atlantis, kota yang hilang. Benarkah ini adalah peninggalan masyarakat Atlantis? Sebenarnya, batu-batu semacam ini ditemukan pertama kali pada tahun 1930-an saat United Fruit Company, perusahaan Amerika Serikat yang memperdagangkan buah tropis, sedang membabat hutan untuk lahan perkebunan pisang. Ditemukan di Delta Diquis, Isla del Cano, Costa Rica. Para pekerja diperintahkan mengebor batu-batu tersebut dan meledakkannya dengan dinamit. Namun sayangnya, tak satu pun dari bola batu ini mengandung emas di dalamnya. Sehingga larangan untuk menghancurkan batu ini pun dikeluarkan dan berstatus dilindungi oleh UNESCO. Dan kini, sudah ada lebih dari 300 bola batu seperti ini ditemukan di Costa Rica dengan ukuran yang bervariasi. Ada bola yang diameternya hanya sekitar puluhan sentimeter, namun ada juga bola-bola batu yang diameternya mencapai 1,8 meter dan beratnya mencapai 16 ton. Total ada sekitar 300 bola batu yang ditemukan dari tahun ke tahun. Batu-batu yang dikenal dengan nama Las Bolas atau bola diskus oleh masyarakat setempat ini dipercaya telah dibentuk antara masa 200 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi batu ini. Ada yang bilang untuk keperluan ritual yang ada hubungannya dengan rasi bintang, mata angin atau peta lokasi tertentu. Ada juga yang berpendapat lain yang menyatakan kalau bola-bola ini mungkin menyimbolkan status sosial tinggi dari pemiliknya. Jadi, keberadaan batu-batu ini memang adalah fakta, tapi bukan dari Atlantis, melainkan karya dari peradaban Istmo Colombia. Kemudian ada penemuan sebuah kompleks rumah kecil di tengah hutan yang cukup menghebohkan warga setempat. Rumor yang beredar bahwa ini adalah rumah-rumahnya peri, rumah bagi roh-roh jahat. Ada yang bahkan mengatakan bahwa ini adalah desa yang dikutuk. Meski banyak juga sih yang meragukannya. Siapa kira-kira yang membuat kawasan rumah mini ini? Dan apa tujuannya? Kompleks rumah ditemukan tak jauh dari hutan Middlebury, Connecticut, Amerika Serikat. Berbagai mitos yang berkaitan dengan kompleks rumah mini ini sudah lama tersebar. Ternyata, bangunan perumahan mini ini dibuat pada tahun 1924 oleh seorang pria bernama William Joseph Lannan. Ia membuat rumah ini setelah pom bensin miliknya terpaksa ditutup karena pelebaran jalan yang memotong sebagian wilayah usahanya. Ia pun terpaksa pindah, namun sebelum itu di sisa tanahnya, ia memutuskan untuk menanam pohon dan membuat rumah-rumah mini itu untuk mengenang usaha pom bensinnya di sana. Jadi udah jelas ya, kalau ini bukanlah rumah peri alias hoax. Oke, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya.